Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, saya ingin mengetahui apakah suara saya terdengar dengan jelas. Alhamdulillah jelas. Baik. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya di sini selaku MC sekaligus moderator di acara mentoring online pada hari ini. Nah, bagi yang belum tahu nih, ini kan udah yang mentoring online yang kedua nih ya. Nah, mentoring online ini merupakan proker dari Departemen Kewirausahaan BEM Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Dan mentoring kali ini tuh nggak kalah seru, nggak kalah bermanfaatnya, nggak kalah menariknya juga bagi teman-teman semua. Dari yang pertama kali yang kemarin itu yang bersama Mas Ridwan Pratama. Karena kita di sini akan membahas tentang optimalisasi strategi bisnis di era 5.0. Dan bersama dengan pembicara kita kali ini yaitu Ibu Sitarini. Nah, Bu Sita ini manajer marketing dari PT Asmi Butik Surabaya dan owner Dapur Bunda. Dan pastinya ya kalau udah ngomongin soal bisnis itu beliau itu udah apa ya istilahnya udah top chair banget tuh, udah berpengalaman juga seperti itu. Langsung saja sepertinya Ibu Sita sudah siap nih ya. Mari kita sambut Ibu Sita Rini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk baik. Terima kasih. Bentar ya. Iya. Terima kasih Vika. Ya. PPT-nya loading ya, Bu, sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Saya sapa teman-teman dulu aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Vika bahwa saya berlatar belakang saat ini berbisnis ya, owner dari salah satu usaha kuliner di Probolinggo, dan juga yang pastinya kalau teman-teman melihat bahwa waduh Bu Sita sekarang sudah punya usaha kuliner sukses gitu ya, punya banyak konsumen, lalu usaha sudah bisa diterima oleh masyarakat, itu sesuatu yang teman-teman semua di sini tampak sebagai hasil akhir, output dari satu input yang mengalami sebuah proses yang saya katakan panjang, dan saya pikir ini akan terus berkelanjutan, karena pada intinya kalau kita sudah merasa sudah lebih atau sudah merasa sudah cukup menguasai sesuatu, di situ sebetulnya kita akan mengalami yang namanya stagnasi seperti itu. Dan terus terang saya bertemu dengan panitia acara pada malam hari ini, mentoring malam hari ini dari teman-teman dari UNESA. Ini bukan sebuah kebetulan kalau saya rasa ya. Kalau nggak salah ini akhir tahun 2019. Salah satu panitia mengikuti satu workshop yang diadakan waktu itu oleh Google Indonesia di Surabaya, yang mana kebetulan sampai detik ini saya masih terlibat secara aktif sebagai salah satu fasilitator di Google Indonesia, terutama untuk pendampingan teman-teman UMKM, teman-teman yang masih berpikir untuk memulai sebuah usaha, masih maju mundur untuk memulai sebuah usaha. Nah, kami dari Google Indonesia memberikan satu workshop gratis seperti itu, dan saya terlibat di sana. Nah, setelah pertemuan di salah satu acara workshop itulah terjadi bincang-bincang diskusi dengan teman-teman dari panitia, dan saya kebetulan punya komitmen untuk bisa memberikan sebuah sumbangsi pemikiran, keilmuan, pengalaman hidup sebagai seorang praktisi yang jatuh bangun di dunia usaha kepada siapapun komunitas. Apalagi saya salut bangga sekali kepada teman-teman panitia dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, karena di usia yang masih sangat muda, ini kebetulan saya tadi dapat bocoran banyak sekali yang dari mahasiswa UNESA ya, sudah berpikir untuk memulai sebuah usaha. Karena terus terang tidak semua anak-anak muda yang memiliki sebuah kemauan yang seperti teman-teman miliki, spirit untuk memiliki usaha di usia muda seperti itu.
Nah, kalau bicara bisnis, bicara satu usaha, itu banyak orang yang mengatakan aku nggak cocok gitu ya. Saya kayaknya nggak hoki kalau di bisnis. Saya kayaknya cocoknya bukan di dunia usaha seperti itu. Banyak orang sebetulnya punya kemampuan, tapi mereka tidak punya yang namanya keberanian. Nah, mental berani inilah sebetulnya yang ingin saya sharekan kepada teman-teman, spirit untuk berani memulai, spirit untuk tidak takut salah dalam memulai sebuah usaha. Apapun usaha yang adik-adik pilih nantinya, teman-teman pilih di sini. Maaf Mbak Vika, ininya udah bisa dimunculkan mungkin slide-nya. Masih loading ya? Oke. Jadi gini, materi pada malam hari ini itu adalah strategi optimasi bisnis, strategi bisnis di era 5.0. Kalau kita bicara mengenai bisnis, saya boleh mungkin teman-teman juga bisa ini ya, kita saling komunikasi aja, adik-adik teman-teman bisa ketikkan. Pertanyaan besar yang satu pertanyaan dasar yang harus teman-teman jawab, apa yang melandasi keinginan teman-teman untuk belajar bisnis? Itu yang harus diketahui dulu. Karena dari niatan itulah baru kita nanti bisa bongkar apa bisnis yang bisa dimulai, lalu bagaimana strateginya, bagaimana pengembangannya. Karena untuk memulai sebuah bisnis itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau sekedar memulai itu bisa, tapi bagaimana mempertahankan dan membuatnya tetap eksis, itu yang butuh proses panjang seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, pertanyaan pertama itu dulu yang perlu dijawab. Mungkin bisa saling ini aja ya, bisa diketikkan di situ, apa alasannya berbisnis kira-kira? Karena kalau nggak tahu apa alasannya, cuma sekedar mungkin ada yang berpikir, kalau bisnis tuh keren Bu, gitu ya. Wah, kalau bisnis itu enak Bu. Saya boleh cerita dulu ya. Saya tidak langsung tiba-tiba terjun di dunia bisnis. Mau berpenghasilan sendiri, tidak minta orang tua. Keren. Terus terang itu yang mendasari saya juga dulu. Saya kepikiran untuk bisnis, teman-teman, pada waktu masih di bangku kuliah. Waktu itu kebetulan saya sepulang dari Amerika, kebetulan waktu itu dapat beasiswa, pergi belajar di luar negeri. Saya terinspirasi sekali oleh teman-teman di sana. Bisnis buat tabungan masa depan, siap, keren. Jadi banyak sekali yang motivasi di sini belajar hidup mandiri dan menambah pengalaman. Setuju di ASA. Jadi gini, saya kalau boleh cerita sedikit ya, flashback. Sekian puluh tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Pada waktu saya di Amerika, saya ketemu dengan teman-teman saya yang waktu itu kita sama-sama sekolah. Mereka di usia-usia sudah 18 tahun, mereka sudah dituntut mandiri oleh keluarga. Jadi kalau sudah usia 18 tahun, biasanya mereka sudah punya, keluarga itu sudah menyiapkan deposito atau tabungan untuk anak ini, dan dia dilepas untuk, kalau di sini kos kali ya, kalau di sana mereka saya biasanya renting apartemen seperti itu, atau di dormitory seperti itu, kuliah itu sudah benar-benar mereka lepas. Dan kalau di sana saya perhatikan anak-anak SMA yang sudah senior high school, itu kalau misalkan mereka biasanya sekolah itu dari 8 to 5, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lalu setelah itu, kalau di sini kan biasanya gitu ya, kita sekolah full day. Kalau sekarang udah full day. Kalau zaman saya dulu masih sampai jam 1 sampai jam 2 siang aja. Pulang setelah itu biasanya kita main-main, nongkrong, ngobrol-ngobrol di rumah teman. Kalau zaman saya masih rujakan kayak gitu ya. Kayaknya nikmatin hidup banget. Baru nanti sore atau malam gitu mulai baru belajar lagi untuk materi-materi besok di sekolah. Nah, kalau di sana saya melihat yang namanya etos kerja itu sudah dimulai dari usia masih sangat dini. Jadi kalau di sana ditanya nih teman, kamu pulang sekolah ngapain? Nggak ada, cuma main ke rumah teman atau nongkrong atau ngafe seperti itu nggak seru, mereka malu. Mereka selalu punya kerjaan part-time setelah pulang sekolah atau during the weekend, selama Sabtu Minggu. Jadi entah itu mereka, dan memang sih government di sana sangat memfasilitasi bagi anak-anak usia-usia masih sekolah pun, mereka diberikan kesempatan untuk part-time job. Ada yang jadi kasir di supermarket, ada yang jadi asisten rumah tangga. Kalau di sana kan nggak ada asisten rumah tangga ya, jadi kerja cabutin rumput
satu keluarga misalkan gitu, bersih-bersih rumah misalkan seperti itu, dan mereka tidak malu melakukan itu semua. Terus terang itu sebuah tamparan buat kami waktu itu, para pelajar dari Indonesia yang setiap bulannya cuma nunggu kiriman apa namanya uang dari keluarga gitu kan ya, untuk kita jalani hidup di sana. Terus terang buat saya pribadi yang kebetulan memang karena saya bukan orang yang beruntung punya orang tua kaya raya yang bisa nyekolahkan saya ke luar negeri, tapi saya bersyukur karena waktu itu Allah meridhoi untuk saya pergi ke luar negeri untuk beasiswa. Di sana saya memang akhirnya jadi ikutan berpikir, oh ya, aku harus nambah-nambah duit nih, gimana caranya nih, gitu kan. Akhirnya saya nggak punya keahlian yang lain, waktu itu masih usia belasan tahun juga, akhirnya yang saya lakukan apa? Saya jadi nanny, ya, saya jadi jadi babysitter di satu keluarga, pindah-pindah, setiap weekend ganti keluarga, lumayan, bisa ngumpulin dolar saat itu gitu ya, dan bisa bikin bawa oleh-oleh ke sana. Maksud saya dari menceritakan ini, saya belajar dari sebuah nilai etos kerja seperti teman-teman tadi bilang, bisa menghasilkan uang tanpa harus menunggu hanya dari orang tua aja. Walaupun bukan berarti orang tua nggak mau kasih ya, bukan ya, tapi kita kemauan sendiri gitu. Nah, setelah saya lepas sekolah, di bangku kuliah saya mulai belajar nih. Waktu itu saya terus terang kebetulan sudah punya keahlian untuk jadi MC, kayak Mbak Vika ya. Nah, waktu itu di Surabaya kebetulan saya suka menawarkan diri ke ikut acara-acara workshop gitu ya, workshop yang gratisan gitu ya, agar punya banyak relasi. Itu yang saya lakukan waktu itu. Karena saya nggak punya teman, saya bukan orang Surabaya, saya asli dari Probolinggo. Saat di Surabaya saya menempuh pendidikan di bangku kuliah, cara untuk nambah networking adalah saya ikut banyak sekali seminar-seminar, workshop segala macam, dan waktu itu yang sering saya ikuti dari Kantor Dagang Indonesia, dari Kadin. Nah, di situ saya memberanikan diri, Pak, kalau misalkan ada event lagi, saya bisa dong jadi MC-nya. Gratis Pak, nggak perlu dibayar. Saya juga pengen belajar. Seperti saya jujur katakan bahwa saya juga pengen punya relasi. Dan berawal dari sana saya punya networking yang lumayan bagus waktu itu, dan akhirnya sering dipakai juga jasa MC-nya. Mbak Vika mungkin bisa mulai kayak gitu juga nanti ya. Nah, akhirnya gini, tapi ternyata setelah itu yang saya lakukan, saya tetap aja ikut kerja ikut orang. Waktu itu karena dunia broadcasting begitu menggiurkan buat saya, akhirnya waktu itu saya ada perpindahan SCTV dari Surabaya ke Jakarta. Saya akhirnya waktu itu by referensi. Nah, itu tadi pentingnya networking. Pada saat kita sudah punya networking, itu dengan mudah orang akan referensikan kita karena puas dengan pelayanan kita atau sangat tahu apa kemampuan kita. Jadi adik-adik di sini, teman-teman di sini, jangan pernah malu untuk mengekspos atau menjual kemampuan diri, apalagi sekarang banyak media. Nanti saya di akhir akan cerita banyak tentang media ya. Kita harus tampilkan apa yang jadi kemampuan kita. Jadi jangan pakai acara malu, nggak enak, dipikir nanti sombong kalau aku cerita punya kemampuan begini, jangan. Anda harus jelasin, Anda harus share ke teman-teman Anda, ke relasi Anda, siapapun yang Anda kenal, tapi tentunya dengan tidak nada yang menyombongkan diri tentunya ya, cerita aja. Kalau misalkan seperti yang tadi saya ceritakan, Pak, Bu, misalkan ada acara atau event berikutnya, kalau masih membutuhkan MC, saya bisa loh Pak, dicoba dulu aja. Jangan pikirkan tentang ini, apa fee-nya. Saya nggak perlu fee-nya, saya cuma butuh belajar pengalaman dan saya butuh networking. Katakan aja dengan jujur. Nah, singkat kata singkat cerita, waktu itu akhirnya Sita ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, dan waktu itu menikmati dunia ini ya, dunia broadcasting, banyak belajar di sana, tapi pada satu titik ya kan namanya juga masih remaja, labil, mungkin bisa kalau istilah anak sekarang labil segitu ya. Saya tidak takut dengan dunia kerja di sana, belum siap, mungkin bisa dikatakan belum siap secara mental. Akhirnya saya mengundurkan diri, orang lain ngejar untuk bisa masuk ke sana, saya mengundurkan diri karena dunianya nggak cocok kayak gitu ya, kehidupan malamnya dan lain sebagainya seperti itu, intinya seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya kembali ke kota Surabaya, dan di Surabaya untuk meneruskan keinginan saya untuk di dunia broadcasting, akhirnya saya waktu itu menjadi penyiar lepas di TVRI selama lebih 7-8 tahunan ya waktu itu, dan di sana juga saya akhirnya bisa dapatkan banyak networking. Tapi mungkin teman-teman kalau ngelihat, wah enak banget ya Mbak Sita, beruntung banget bisa mendapatkan networking dengan mudah, enggak juga.
dibutuhkan sebuah keberanian. Saya waktu itu mengasah, sempat kerja di satu hotel ya, satu hotel di Kota Makassar sebelum gabung di TVRI. Saya sempat daftar untuk gabung di satu perusahaan hospitality industry di hotel di Kota Makassar. Di sana saya tertempa mengasah diri untuk belajar apa itu marketing. Nah, di sana kebetulan saya punya GM orang Singapura waktu itu ya. Kan dengan etos kerja yang berbeda lagi, digembleng langsung sama orang foreigners gitu ya waktu itu. Dan saya banyak belajar di sana. Setelah saya mengasah ilmu selama 1 tahun 2 tahun waktu itu, saya kembali ke kota Surabaya. Kebetulan saya memilih untuk menikah di usia muda waktu itu. Nah, saat saya menikah, keinginan untuk bisa terus berkembang itu nggak bisa dihentikan. Jadi saya waktu itu bergabung dengan sebuah lembaga studi dan saya mendedikasikan diri menjadi seorang pengajar di sana, sambil di sela-sela waktu saya bergabung di satu perusahaan untuk menjadi bagian dari tim marketing juga waktu itu. Singkat kata, singkat cerita, perjalanan saya waktu itu kerja ikut orang itu lumayan. Saya pernah pegang biro perjalanan wisata, tapi ada satu gejolak di dalam diri gitu ya, yang mana waktu itu saya kebetulan punya 2 anak, usianya deketan, cuma 15 bulan, cowok semua. Sekarang yang pertama sudah umur 20 tahun, yang nomor 2 udah usia 18 tahun. Waktu itu usia deketan hanya selisih 15 bulan, dan itu membuat saya agak sedikit kerepotan, terpaksa saya berhenti kerja. Saya akhirnya kerja di satu biro perjalanan wisata, itu pun dengan sebuah perjanjian bahwa saya tidak bisa bekerja secara full time, tapi benar-benar full hard. Saya pegang semua waktu itu untuk urusan marketing segala macam, kadang-kadang sambil bawa kerja. Saya bersyukur dapat pimpinan yang membolehkan saya ngajak anak gitu ya. Nah, tapi juga akhirnya nggak bisa berlanjut lama. Terpaksa anak saya titipkan ke orang tua saya. Waktu itu di Probolinggo, saya tetap di Surabaya, setiap minggu saya balik. Itu terjadi sekian tahun ya. Lebih dari 10 tahun itu terjadi. Dan yang saya pikirkan waktu itu hanya satu. Saya pernah waktu itu mengembangkan usaha sampai kembali ke kota Makassar lagi, kurang lebih di tahun 2010. Yang membuat saya tersentak adalah pada satu saat, anak saya nelpon, anak saya yang pertama, nelpon dan nangis. Bun, aku nggak bisa ngerjakan soal matematika. Oh ya, di situ kan ada, saya kebetulan punya pegawai, saya udah mulai punya usaha waktu itu ya, kerjasama dengan sebuah perusahaan network, saya menjadi bagian jadi stokis waktu itu. Dia bilang, tanya deh sama Mbak Fitri, saya bilang gitu. Nggak bisa, Mbak Fitri nggak bisa. Terus gimana, waktu itu zaman itu masih belum ada video call ya, kalau ada video call mungkin lebih memudahkan. Akhirnya saya waktu itu sepanjang malam menemani anak saya yang pertama, ya waktu itu masih sekolah SD, untuk mengerjakan PR matematikanya. Waktu itu saya posisi di Makassar. Saat itu sudah mulai ada yang tergelitik di hati saya. Ya Allah, masa ya saya kerja terus seperti ini gitu kan. Saya kerja terus seperti ini jauh dari anak. Apalagi pada waktu itu posisi saya pegang posisi sebagaimana manajer marketing dari Biro Perjalanan Wisata itu menuntut saya harus sering bepergian, nggak cuma dalam kota, juga ke luar kota, ke luar negeri gitu ya. Akhirnya waktu itu saya berpikir, nggak bisa selamanya saya kayak gini. Saya harus di rumah kembali ke fitrah saya sebagai seorang ibu. Tapi gimana caranya agar saya tetap bisa membantu finansial keluarga gitu kan ya. Nah, singkat kata waktu itu Sita juga kebetulan menjadi mentor, trainer, karena memang saya punya komitmen dari dulu mungkin ya, mulai dari saat saya sudah terjun di dunia kerja untuk bisa membagikan ilmu. Waktu itu saya tergabung di satu lembaga konsultan SDM di Jakarta juga. Saya waktu itu dipanggil untuk mengisi satu sesi pelatihan di Hong Kong selama libur Imlek. Kurang lebih waktu itu seminggu saya di Hong Kong. Saya ngajar mulai waktu itu untuk para tenaga kerja wanita di sana dan juga tenaga kerja wanita selain dari Indonesia, waktu itu kalau nggak salah dari Filipina, dari 2 negara. Saya waktu itu mengasih materi tentang kewirausahaan juga. Kurang lebih selama 5 hari itu saya ngajar dari jam 9 pagi start sampai jam 9 malam, every day selama 5 hari. Karena banyak beberapa sesi, sehari itu bisa 3 kali sesi.
pakai high heel, masih senang pakai high heel ya waktu itu, pakai high heel, lalu saya ngajar sepanjang hari, dan saya berpikir mungkin karena kecapekan, faktor capek aja, pada saat pulang dari Hong Kong, saya pendarahan. Pada saat sudah pendarahan yang terjadi, saya mikir kenapa ya ini? Ternyata saya nggak tahu kalau saya hamil muda, udah masuk bulan ketiga. Jadi singkat kata waktu itu jadinya saya ini, harus bed rest sampai waktu itu 5 bulan. Usia kehamilan 5 bulan, terpaksa saya harus lepaskan semua pekerjaan saya, dan waktu itu kisah sedih saya menjadi sebuah titik balik kalau saya bilang, karena saya harus kehilangan bayi saya waktu itu di usia 5 bulan, dan saya terus terang merasa menyesal sekali, merasa tidak tidak bisa menjaga kehamilan saya saat itu. Dan akhirnya waktu itu entah kenapa saya punya keberanian yang selama ini berpikir untuk memulai sebuah usaha dengan tinggal di rumah aja, masih berpikir bisa cukup atau enggak hasil dari bisnis gitu kan ya. Akhirnya waktu itu yang saya lakukan apa? Keberanian itu muncul, bentuk tanggung jawab saya kepada anak-anak, apalagi anak-anak saya waktu itu sudah yang besar sudah mau SMP ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari semua aktivitas saya di luar. Tanpa sebuah rencana ya, saya cuma ngecek, oke, dana taktis yang ada di rekening masih cukup untuk 6 bulan, oke, saya berhenti, saya resign dari Biro Perjalanan Wisata, saya resign dari lembaga SDM tadi, saya resign dari TVRI, semua saya resign. Dan saya di rumah, berbekal uang tabungan, dan saya bingung, mau bisnis apa ini, gitu kan. Nah, saya katakan kepada teman-teman, mengapa tadi saya tanyakan apa yang mendasari keinginan teman-teman untuk bisnis. Waktu itu saya menemukan magic moment saya, bahwa untuk saya berani untuk memulai bisnis, karena saya sudah merasakan kehilangan punya anak, karena saya merasa tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan Allah kepada saya, dan akhirnya waktu itu saya berani aja, walaupun nggak tahu mau bisnis apa. Ini mau mulai bisnis apa, banyak relasi-relasi bisnis yang bilang, "Udah Mbak Sita bikin biro perjalanan wisata lagi, nanti saya ini, pindah ke Mbak Sita aja." Tapi nggak tahu ya, saya merasa bahwa sebuah etika bisnis, kalau saya bikin biro perjalanan wisata, dengan mudah semua relasi-relasi yang selama ini pakai jasa saya akan pindah ke saya, tapi kan saya berarti, ada sebuah kode etik yang tidak tertulis, saya tidak boleh lakukan itu dengan pimpinan saya, owner saya di mana tempat saya kerja dulu. Akhirnya waktu itu sambil saya mikir, kurang lebih 4 bulan, nggak ngapa-ngapain setelah berhenti kerja. Akhirnya teman-teman, waktu itu saya mengisi waktu luang saat anak-anak saya sekolah, saya pergi jalan ke kantor teman, ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol kebetulan saya punya hobi masak. Akhirnya setiap kali saya, ke kantor teman, saya bawain makan siang. Saya bilang, "Udah, kita nggak perlu makan siang di luar ya." Saya bawain dari rumah. Begitu terus, dan teman-teman saya selalu mengatakan, "Ih, enak banget ya ternyata masakanmu Sita." Dan akhirnya dari sekian banyak komen dari teman-teman saya yang mengatakan bahwa hasil masakan saya enak, akhirnya waktu itu satu teman saya mengatakan, saya masih ingat waktu itu bilang gini, "Sit, beraniin diri aja deh. Kamu buka usaha catering aja." "Catering gimana?" "Ya udah, banyak kan pasti yang butuh catering-catering harian yang nggak sempat masak waktu pergi kantor." Terus saya mikir, tapi bisnis ini menjanjikan nggak ya, yang bikin usaha catering udah banyak, yang bikin depot udah banyak. Kebetulan waktu itu kan saya balik di Probolinggo. Probolinggo tuh kota kecil, kecil banget gitu ya. Mungkin yang dari Probolinggo tahu ya, yang pernah lewat Probolinggo, yang pernah ke Gunung Bromo, itu kota kecil. Penduduknya juga nggak terlalu banyak, beda sama di Surabaya. Saya waktu itu antara percaya tidak percaya, yakin tidak yakin untuk memulai. Waktu itu yang saya lakukan cuma bismillah aja. Akhirnya saya buat halaman depan rumah saya dan garasi itu saya sulap untuk jadi depot mungil saya, tempat saya bereksperimen. Dan waktu itu saya cuma teringat satu kata dari saya suka ikut materi-materinya Tung Desem Waringin ya waktu itu. Lakukan sesuatu yang memang kamu sukai gitu kan. Dan kebetulan saya kalau sudah bicara tentang masak-memasak, itu saya bisa berdiri 10 jam masak, bereksperimen masakan apapun tanpa merasa capek. Dan saya senang banget ngundang teman-teman saya untuk datang, untuk makan di rumah, menjamu mereka ke rumah, itu senang banget. Jadi saya berpikir, oh ini passion saya memang, ini hobi saya gitu kan.
Dan akhirnya singkat cerita dari sana saya mulai dengan modal yang sudah kegerus selama 4 bulan untuk biaya hidup, saya pakai untuk memulai memulai usaha dengan modal yang seadanya waktu itu. Dan syukur alhamdulillah, saya waktu itu biasa, kalau kepepet itu jadi mikir gitu kan ya. Waktu itu saya punya modal yang bisa dipakai itu cuma 2,5 juta teman-teman. 2,5 juta untuk mulai bisnis. Bikin depot, gayanya bikin depot dengan 2,5 juta gitu ya. Kurang lebih 7 tahun yang lalu itu. Angka yang tidak terlalu besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil di zaman itu pula. Akhirnya saya lakukan apa waktu itu? Saya harus punya strategi. Kalau saya mau waktu itu masih belum zamannya media sosial seperti sekarang ya, belum seheboh sekarang, paling cuma BBM ya waktu itu. Akhirnya saya selain promosikan di BBM, yang saya lakukan harus ada sesuatu yang berbeda. Yang saya lakukan waktu itu jadi kreatif gitu kan. Akhirnya sesuai dengan kepercayaan saya, kalau kita dalam agama saya, sedekah itu akan mendatangkan rezeki yang berlipat-lipat. Allah sudah janjikan seperti itu. Sehingga yang saya lakukan waktu itu, saya undang anak yatim untuk ini di rumah, di depot, makan di sana sambil doa bersama, khataman Quran waktu itu. Lalu di hari pertama dan hari kedua, saya menggratiskan semua orang yang makan di depot saya sebagai bentuk promosi. Karena saya berpikir, kalau saya bersaing dengan pasang promosi iklan, saya nggak punya duit. Akhirnya yang saya lakukan satu hal itu saja. Saya bilang sama teman-teman saya yang tadi bilang katanya makanan saya enak, kamu besok makan siangnya di tempatku aja, gratis selama 2 hari gitu kan. Boleh bawa teman sih? Boleh. Akhirnya yang terjadi, mungkin sudah Allah membukakan jalan ya. Lucu juga kalau dipikir-pikir itu kayak sesuatu keajaiban. Ternyata pada saat kita percaya, mestakung, alam semesta mendukung. Salah satu customer yang waktu itu datang ke depot sambil makan, nggak tahu dia teleponan sama temennya, terus habis itu setelah teleponan sama temennya, ternyata dia request lagu ke salah satu stasiun radio di Kota Probolinggo. Nah, request lagu, habis itu ditanya sama penyiarnya, ini Mas di mana posisinya? Oh, saya kebetulan lagi makan siang gratis. Di mana? Di dapur Bunda. Di mana itu Pak? Ini di Jalan Dr. Wahidin, dia sebutkan dengan detail, dan yang otomatis teman-teman bisa tahu bahwa saat itu semua sekota Probolinggo mendengarkan siaran langsung saat itu. Dan hasilnya adalah luar biasa. Banyak sekali orang datang dan nyobain makanan, dan alhamdulillah, Masya Allah waktu itu akhirnya banyak orang yang karena sudah tahu rasanya. Dan waktu itu saya bikin konsep, memang saya kasih judul Dapur Bunda karena berpikir bahwa ini adalah memang tempat orang datang makan masakan-masakan rumah. Memang semua masakan rumah tanpa MSG, dan mereka bisa lihat proses saya masak. Saya bikin dapur kecil di sana dan mereka bisa ngelihat apa yang saya lakukan. Kadang-kadang karena waktu masih belum terlalu ramai seperti sekarang ya, mereka request, Mbak, aku lagi bosen nih makan makanan gini, lagi nggak enak, tenggorokan lagi nggak enak, masakin apa gitu, tak buatin mie godok ya, saya gitu. Oh boleh, tak buatin. Nah dari sana akhirnya getuk tular. Jadi promosinya benar-benar waktu itu mengalir begitu saja, masih belum ada konsep. Konsepnya cuma satu waktu itu, sedekah dan berbagi aja kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dari sana saya semakin serius. Satu hari dari awalnya yang saya mulai dari masak, lalu menyiapkan makanan, lalu jagain itu depot saya lakukan sendiri, akhirnya berkembang. Sampai akhirnya punya 1 asisten, akhirnya 2 asisten, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Itu sesuatu yang menurut saya berproses selama 7 tahun ini. Dan selama 7 tahun ini, akhirnya yang saya lakukan adalah terus melakukan inovasi-inovasi. Mbak Vika belum bisa muncul ya slide-nya ya? Kalau nggak ada slide nggak apa-apa deh, saya langsung aja. Oke, dari sana akhirnya yang terjadi adalah saya harus banyak melakukan inovasi dan saya banyak melibatkan oke, sebentar. Sudah bisa ya Mbak ya? Di tempatku nggak muncul ya, sebentar. Mungkin aku bisa pakai. Bentar ya Mbak. Iya. Ntar aku belum muncul di slide di tempatku. Bisa ya? Oke, kita coba masuk ke slide. Aku lihat dari device-ku yang lain aja. Oke.
Jadi kalau kita bicara tentang optimalisasi strategi bisnis di era 5.0 ini gini teman-teman. Dari cerita yang tadi Sita sharekan kepada teman-teman, itu adalah story behind. Saya belum bilang ini sebuah kesuksesan ya. Yang saya lakukan sekarang adalah proses menuju saya tetap bisa bagikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar saya, karyawan saya, komunitas saya gitu ya. Dunia kan berubah gitu ya. Dunia berubah. Mungkin bisa share slide berikutnya, Mbak. Ini kenapa harus Tadi ini berbisnis? sudah ya, kenapa harus berbisnis. Terus berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya nih kayaknya tadi ada foto, cuman fotonya nggak bisa baca. Kenapa, Mbak? Slide berikutnya kayaknya nggak bisa kebaca fotonya. Oh, nggak bisa kebaca ya. Oke, next berikutnya. Iya. Nggak bisa juga. Working in business. Oke. Di situ teman-teman bisa lihat, saya tuliskan di situ working in business vs working on business. Perbedaannya hanya di kata in dan on saja. Jadi banyak orang yang melakukan sebuah bisnis itu working in business itu seperti yang saya contohkan tadi di awal. Seperti yang saya lakukan di awal memulai bisnis. Mulai dari masak dilakuin sendiri, mulai belanja dilakukan sendiri, ya kan? Lalu mulai ngeladenin pelanggan juga sendiri. Kalau misalnya nganter sendiri, misalkan kayak gitu. Memang kita dapat hasil maksimal karena kita semua keuntungan itu kita dapatkan sendiri. Kita nikmatin sendiri. Tetapi kalau seperti itu, kita mungkin bisa punya uang, tapi kita tidak punya waktu untuk menikmatinya seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan dari awal, frame berpikirnya, mungkin itu bisa dilakukan yang namanya working in business, itu hanya di awal saja. Di awal kita masih biar meminimalkan operational cost dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita setelah itu sudah berlangsung, kita harus mulai sisihkan waktu, tenaga pikiran kita untuk berpikir untuk melakukan yang namanya working on business. Jadi ada posisi di atas. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiahnya mungkin bekerja di atas bisnis. Maksudnya gimana, Bunda? Jadi gini, maksudnya adalah kita harus berpikir yang namanya sistem kerja, gitu ya. Mungkin bisa slide berikutnya. Jadi kita jangan berpikir untuk melakukan semuanya sendiri. Jadi teman-teman sudah harus mulai berpikir bagaimana caranya membuat sebuah sistem. Dimulai dari yang namanya sistem marketing, ya kan? Lalu kita juga lakukan yang namanya sistem operasional. Bagaimana mengoperasikan bisnis yang sudah kita mulai, apapun bisnis yang Anda pilih. Lalu juga sistem keuangan, sudah harus semuanya dilakukan. Mungkin sering dengar ya, nasihat-nasihat bijak dari pengusaha-pengusaha yang sudah eksis, jangan pernah mencampur adukkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Kadang-kadang banyak orang berpikir, saya pun dulu sempat salah. Uang yang masuk ke kas, itu saya berpikir bahwa itu adalah uang saya. Sehingga saya bebas melakukan apapun dengan uang saya. Yang ada akhirnya pada saat jatuh tempo ada beberapa tagihan kepada supplier, kebingungan mau bayar di mana. Waktunya gaji pegawai, empot-empotan, ada duit apa enggak. Nah, kalau sudah merasakan yang namanya itu, berarti kita sudah mulai miss di namanya keuangan. Jadi harus ada sistem. Jadi kita nanti harus gaji diri kita sendiri, disiapin sendiri gaji untuk kita dan lain sebagainya. Oke? Nah, selain itu juga ada yang harus kita pikirkan adalah yang namanya manajemen risiko. Manajemen resiko ini kita bisa libatkan pihak ketiga. Kalau saya terus terang secara pribadi saya melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan manajemen aset yang mereka bergerak di, mungkin teman-teman familiar dengan asuransi. Kalau dulu saya berpikir asuransi itu hanya sekadar kesehatan, tapi ternyata saya baru melek bahwa asuransi nggak cuma sekedar asuransi mobil, sekedar asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, tapi juga adalah asuransi proteksi income. Akhirnya saya berkolaborasi memanfaatkan perusahaan aset manajemen itu untuk proteksi income. Jadi pada saat kita mengejar goal secara keuangan, kita ada keamanan atau
resiko, proteksi resiko itu ada gitu. Saat belum berhasil ke sana pun jika terjadi sesuatu dengan kita tetap mendapatkan satu dana besar dari perusahaan proteksi, yang mana disitulah kita nanti tetap bisa eksis melanjutkan yang menjadi goals utama kita. Sekilas seperti itu manajemen resiko. Selain itu kita juga udah mulai berpikir investasi. Nah, mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu ngobrol panjang tentang investasi yang seperti apa, dari hasil yang sudah kita dapatkan dari bisnis, bagaimana muternya lagi Bunda, inovasi apa lagi yang dilakukan, nanti mungkin di kelas-kelas berikutnya, di mentoring berikutnya ya. Nah, oke. Kalau kita bicara working on business, berikutnya mungkin bisa slide berikutnya Mbak. Yang lain bisa kebaca nggak ya? Nah, di sini. Intinya kalau kita kita mau mulai sebuah usaha, kita harus berani dengan yang namanya perubahan. Berubah itu memang beresiko, namun lebih beresiko jika tidak berubah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begini, mungkin slide berikutnya. Karena begini, saat ini kita berada di sebuah era yang totally different. Mungkin kalau adik-adik sekarang sudah masuk di generasi milenial gitu ya, langsung saat Anda sudah mulai terjun ke dunia usaha, berpikir untuk terjun di dunia usaha, saat ini sudah sangat familiar dengan yang namanya teknologi. Beda banget dengan saya yang usianya sudah hampir setengah abad gitu ya. Mungkin bisa berikutnya. Kita ini sudah ngalami era itu banyak banget, era industri itu banyak banget. Ya, ada 4 revolusi industri. Sebelum sekarang ini kita sudah ada di revolusi yang 5.0. Jadi di revolusi industri 1.0 itu pertama kali mesin uap tercipta, dan di saat itulah sudah mulai berkembang yang namanya industri, dunia industri. Kalau sebelumnya kan ada yang namanya era agraris, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Sebelum di revolusi industri itu ada yang namanya era agraris, yang mana saat itu manusia mulai menciptakan hasil pangannya dengan pertanian, lebih ke arah pertanian, dan orang kaya saat itu adalah orang yang bisa punya banyak sekali ladang, punya banyak sekali sawah, seperti itu, banyak sekali sapi gitu ya. Nah, kalau di revolusi industri udah beda lagi, kita udah kenal yang namanya dunia kerja, ya, pabrik ya. Nah, di sana setelah industri 1.0 kita mengenal yang namanya industri 2.0. Lalu ada industri 3.0. Kalau di industri 2.0 kita waktu itu sudah mulai ada kenal pesawat terbang, Henry Ford waktu itu sudah ciptakan mobil, perpindahan dari satu wilayah ke wilayah sudah sangat mudah. Lalu di industri 3.0 itu sudah mulai mengenal komputerisasi. Kalau zamannya saya dulu, yang namanya belajar komputer itu hafalin rumus. Dan itu nggak semua orang mau melakukannya, nggak semua orang mau belajar. Termasuk saya dulu ngerasa diri saya gaptek, susah banget sih gitu kan ya. Beda kalau sekarang gitu ya. Nah itu tadi, paradigma berpikir kita yang usia-usia saya 40 ke atas, itu mungkin harus mulai dirombak. Saya ini belajar. Namanya perubahan, kalau kita nggak ikutin, itu kayak dinosaurus yang punah akhirnya. Itu juga yang saya lakukan sekarang. Terus terang saya dari orang yang sangat gaptek, akhirnya saya memaksakan diri untuk belajar sampai diterima sebagai fasilitator di Google. Itu terus terang sesuatu yang butuh perjuangan banget, gitu ya. Karena apa? Saya sadar bahwa kemarin selama kita berada di industri 4.0 aja, di mana semua sudah terkonek dengan yang namanya internet, kalau kita nggak mau memanfaatkan itu, terutama kita yang gerak di bidang bisnis, itu kita akan mati dimakan zaman. Saya masih merasakan kenikmatan untuk berbisnis di 3 tahun pertama tanpa memanfaatkan yang namanya media sosial. Seperti yang saya ceritakan, saya masih bisa dengan pakai radio lah, dengan cara saya tadi di awal, seperti itu getuk tular, tapi akhirnya hanya bisa menguasai pasaran lokal saja, seperti itu. Nah, saya mulai melek pada saat anak-anak saya sudah mulai menginjak remaja dan memberikan sebuah masukan, Bun, enaknya ditaruh di media sosial. Caranya gimana dimasukkan media sosial? Nggak paham. Tapi itu tadi, spirit untuk belajar, saya banyak belajar dari teman-teman di Google Indonesia, karena di industri 4.0 ini kalau kita lihat coba, dulu kalau kita mau makan di tempat enak, kita rela antri gitu kan ya, untuk makan di sebuah restoran enak gitu kan. Tapi kalau sekarang, kita bisa dengan duduk manis di rumah saja, tapi makanan sudah hadir datang ke rumah kita dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Gojek, GoFood dan segala macam, ya kan, GrabFood dan segala macam. Nah itulah fenomena yang terjadi di revolusi industri 4.0. Nah
Kalau kita nggak manfaatkan media, kita tidak memanfaatkan media sosial, tidak memanfaatkan internet, kita akan left behind, akan tergerus oleh zaman. Dan itu juga sempat saya lakukan pada saat saya kekeh tidak mau terlibat dengan pihak ketiga seperti GrabFood, GoFood seperti itu. Saya merasakan penurunan. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin, sempat di bulan Maret, itu omset turun sampai 70%. Omset turun sampai 70%. Nah, saya terinspirasi pada saat saya, mungkin bisa next berikutnya Mbak, saya baca satu artikel di bulan Januari 2019 tahun lalu, pemerintah Jepang mengungkapkan sebuah wacana tentang industri 5.0 dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau sebelum-sebelumnya banyak sebuah ketakutan ya, kalau di teman-teman para pengusaha itu mulai ngerasain gitu ya waktu itu. Wah, jangan-jangan segala hal ini banyak nih masyarakat-masyarakat yang berpikir nantinya semuanya akan didigitalisasi, peranan manusia semakin berkurang, semuanya serba pakai robotik segala macam. Terus gimana? Kita aja sekarang kalau dari Surabaya ke Probolinggo, kalau dulu setiap kali masuk jalan tol, kita pasti bayar uang cash, uang tunai ke petugas di sana. Dan kita ngeliat di situ ada 5 loket, ada 4 loket yang semuanya ada petugasnya di situ. Tapi kalau sekarang kita lihat cuma ada satu petugas yang standby di sana jika misalkan ada error di kartu chip yang kita tempelin di sana. Nah, ini satu contoh bahwa di revolusi industri 4.0 banyak peranan manusia itu yang digantikan oleh robot, digantikan oleh mesin. Seperti itu. Itu fenomena yang terjadi di revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 5.0 saat ini, sebuah jawaban bahwa sebetulnya manusia tetap pegang, yang harus tetap pegang kendali. Jadi bagaimana caranya kita berkreasi, berkreativitas dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Di situ kalau teman-teman lihat gambarnya adalah teknologi ada di genggaman tangan kita, tapi itu connecting ke semuanya. Nah, bagi teman-teman, saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan media-media untuk kita bereksperimen untuk mengenalkan bisnis kita. Jadi jangan kaget kalau misalkan sekarang contoh nih ya, kita pesan makanan di aplikasi. Mungkin mereka nggak punya kedainya, mereka nggak punya restorannya, tapi mereka bisa punya omset, bisa sehari bisa tembus mungkin 20 juta, 10 juta, itu sesuatu hal yang sangat masuk akal saat ini, asalkan mau menguasai yang namanya teknologi. Nah inilah, di era 5.0, mau nggak mau, optimalisasi teknologi itu wajib hukumnya. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman sudah biasa ya nge-share tentang bisnis, tentang apapun melalui media sosial. Tapi banyak juga saya ngelihat masih yang bahkan diputus pacar juga di ini ya juga di ini apa namanya dimunculkan juga jadiin status gitu kan ya. Oke. Bener ya teman-teman ya. Lagi patah hati dijadiin status gitu kan ya, yang galau-galau, kadang-kadang diposting lagu-lagu galau gitu ya. Nah teman-teman, saran saya kalau Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis, mulai sekarang yang perlu dilakukan prinsip nomor 1 adalah personal branding. Anda harus bikin, harus nge-branding diri Anda itu sebagai pebisnis apa? Pebisnis makanan kah? Atau pebisnis atau jasa konsultan komputer misalkan, jasa SEO atau apapun. Nah, kalau teman-teman sudah memutuskan untuk berbisnis di bidang apa, lakukan personal branding. Setelah itu, yang perlu dilakukan adalah berhenti untuk memposting di luar itu. Jadi posting galuan jangan. Selalu jadilah orang yang menyenangkan di media sosial. Jadi kalau dulu ada buku namanya, judulnya kalau nggak salah Bagaimana Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain. Sekarang sudah muncul buku berikutnya, buku yang terusannya yang sangat cocok dengan dunia era kita saat ini adalah Bagaimana Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain di Dunia Digital. Nah, teman-teman, di sana yang perlu kita lakukan adalah setelah personal branding, teman-teman harus mulai berpikir untuk menyiapkan media sosial apa yang teman-teman mau pilih. Bisa dibuka Mbak Vika yang berikutnya. Nah, rencanain dulu strategi pemasarannya. Pemasaran digital itu proses untuk memasarkan produk atau jasa melalui kanal digital. Jadi kanal digital yang seperti apa yang teman-teman pilih? Sekarang kan banyak banget tuh kanal digital ya, bisa dilihat Mbak berikutnya.
uh, mindset yang harus sebelum kita pilih kanal digital apa yang mau teman-teman pilih, yang perlu kita pikirkan adalah kita harus memposisikan diri kita itu sebagai konsumen. Sama kalau misalkan jadi MC ya, kalau mau jadi MC, kita itu harus berpikir duduk sebagai, memposisikan diri duduk sebagai seorang audiens. Audiensnya senangnya diperlakukan seperti apa? Nah, sehingga kami sudah bisa kuasai audiens, dia akan bisa tampil nyaman sekali karena targetnya kan audiens nyaman dan bisa mengikuti acara kan gitu. Nah, sama juga di bisnis, pada saat kita mempromosikan produk kita di kanal digital, kita harus berpikir bagaimana menjadi seorang konsumen. Kebanyakan teman-teman yang para pebisnis yang baru memulai pemasaran digital itu seperti yang di slide yang sebelah di posisi yang sebelah kiri, di situ pemilik usaha. Biasanya mereka lakukan yang pertama aplikasi chat dulu, chat, ngobrol ke teman, aku punya bisnis, aku buka bisnis, begitu kan ya, woro-woro ke teman-teman. Baru setelah itu woro-woronya di media sosial. Dari media sosial baru nanti berani masuk ke e-commerce atau marketplace. Baru setelah itu masuk ke daftar lokal bisnis di sana. Baru setelah itu mikirin untuk bikin web atau situs. Nah, itu cara berpikir pemilik usaha. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya, mereka para konsumen, ya kan, atau pelanggan itu berpikirnya ternyata terbalik, teman-teman. Mereka untuk mencari kebutuhan mereka tentang sebuah produk ataupun jasa, mereka biasanya searching dulu di mana, nyari webnya dulu kan, mereka searching dulu. Habis itu kalau nggak searching di Google, di daftar lokal bisnis gitu kan, baru setelah itu lihat-lihat di e-commerce, marketplace, produk yang diinginkan, baru setelah itu, oh ada ini ya, oh ternyata punya media sosial, ada Instagramnya, baru dicek Instagramnya, baru setelah itu mereka melakukan aplikasi chat, masuk ke aplikasi chat, entah itu WhatsApp atau Line untuk ngobrol dengan ownernya. Nah, ini kan dilihat ada sebuah pola pikir yang berbeda antara pemilik usaha dan pelanggan gitu. Jadi kita harus memposisikan diri. Kalau memang Anda sudah siap, nggak ada salahnya Anda sudah bikin webnya dulu segala macam kayak gitu. Kalaupun belum web, mungkin masih butuh dana besar, bisa bikin blog seperti itu. Oke, next berikutnya Mbak. Nah, bisnis yang didukung dengan kehadiran online itu sekarang bisa mengalami peningkatan revenue-nya bisa sampai 80%. Lebih cepat dibandingkan kalau kita menjalankan dengan konvensional. Kenapa bisa seperti ini? Karena saat ini kalau kita lihat, Indonesia itu lebih dari 130 juta orang yang memakai media sosial. Dengan adanya gadget sekarang ini, hampir anak SD aja sudah mainan gadget ya kalau di Indonesia sekarang ini. Next berikutnya Mbak. Nah, sebelum melakukan pemasaran digital, yang perlu dilakukan adalah harus menentukan target usahanya apa. Sudah ketemu target usahanya apa, baru setelah itu bikin identitas merek. Apa nih yang menjadi pembeda? Contoh kalau bisnis kuliner sekarang yang lagi booming apa ya? Sama-sama avocado kocok, apa pembedanya? Misalkan seperti itu. Atau mungkin hijab. Hijab sama-sama hijab, sama-sama pasmina, pembedanya apa? Apa di jenis kainnya, atau mungkin sekarang kan lagi ada pasmina yang pakai ditali di sini, mempermudah kepraktisan dan lain sebagainya, identitas mereknya dulu. Setelah itu baru kenali target marketnya. Target market Anda di digital, maksudnya apa? Segmennya itu siapa? Anda harus bikin. Jadi setiap hari kalau Anda sudah mulai bisnis, itu harus duduk manis, bikin oret-oretan, nggak ada yang namanya pebisnis itu di awang-awang, nggak ada. Semuanya harus serba tertulis. Anda bikin tulisan, target marketnya siapa? Ibu-ibu muda usia 25 tahun sampai 35 tahun kah? Atau remaja usia 18, 17 sampai usia 25 misalkan. Tergantung produk apa yang Anda mau pasarkan, seperti itu. Kalau sudah ketemu target marketnya, baru setelah itu teman-teman memilih media digital yang tepat. Karena memang media digital banyak banget ya. Mungkin bisa kita lihat berikutnya Mbak. Di slide berikutnya. Next. Bisa langsung. Saya masih punya waktu berapa lama nih Mbak? Oke, ini udah 130 juta orang tadi saya sudah sharekan. Berikutnya. Nah, ini. Media digital yang bisa kita manfaatkan, mungkin di situ saya sebutkan ada YouTube.
ada Facebook, ada Instagram, dan sekarang ini yang juga sudah lagi fenomenal. Kalau dulu itu mungkin TikTok itu hanya dipakai untuk ekspresi diri aja, tapi sekarang TikTok sudah dipakai media untuk promosi juga. Jadi sudah banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang masuk memanfaatkan aplikasi digital dari TikTok. Kayak gitu, itu mungkin bisa dimasukin juga. Itu mulai sangat diminati di Indonesia. Next, berikutnya. Lalu apa bedanya YouTube, Facebook, Instagram, apa bedanya gitu kan? Yang paling penting yang perlu kita pahami, media sosial itu adalah sebuah sarana untuk kita berinteraksi antara kita. Kalau kemarin-kemarin mungkin kalau kita masih belum memanfaatkan untuk bisnis adalah tempat kita berinteraksi dengan teman-teman kita atau dengan fans follower kita gitu kan ya. Bisa bagi tukar informasi di sana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah jadi pengusaha, status galau udah nggak boleh lagi, status pribadi jangan dimasukin lagi. Di situ kita murni memberikan satu informasi tentang produk kita, atau itu bicara konten. Nanti ada kalau nututi kita ngobrol tentang konten, kalau nggak nututi teman-teman bisa wapri langsung ke saya, nanti ikut kelas mentornya atau gimana, untuk belajar tentang gimana caranya bikin konten, gitu ya. Next, berikutnya. Nah, di situ tuh teman-teman bisa lihat bahwa peran media sosial itu luar biasa banget. Personal branding itu bisa dilakukan di sana, ya kan? Selain itu juga brand awareness, orang jadi ngeh bahwa kita punya produk ini, produk si A gitu kan? Itu juga dari media sosial. Di situ juga kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Apalagi kalau misalkan contoh di semua kanal digital ya, Instagram, YouTube, Facebook, kita kan bisa komunikasi. Mereka bebas untuk kasih komen, dan saran saya Anda harus cepat untuk membalas. Jangan dibiarkan sampai sekian lama nggak ada komen sama sekali. Itu nanti image-nya jadi kurang bagus gitu ya. Nah, media sosial juga bisa kita manfaatkan untuk mengedukasi pelanggan tentang produk, misalkan kalau misalkan hijab, cara pakai hijabnya seperti apa, lalu padu padan warna bagaimana. Kalau saya biasanya karena saya bergerak di bidang kuliner, saya suka juga bikin ngajarin teman-teman untuk memasak praktis seperti apa. Ini lagi saya persiapkan kanal YouTube saya untuk bagaimana tips, dan cara memasak cepat. Tunggu tanggal mainnya aja, nih lagi digodok gitu ya. Itu juga saya jadikan nanti media untuk berinteraksi dengan pelanggan milenial. Usianya masih kepala 2. Dia berhasil punya banyak sekali follower di Instagramnya, dan dia berhasil punya pelanggan sangat banyak di berbagai instansi di sana, mulai anak muda sampai dia punya target marketnya itu usia remaja 17 sampai dengan usia 30, itu target marketnya dia. Dia jualnya minuman kekinian dan makanan-makanan ini, makanan-makanan yang makanan kekinian juga gitu kan. Dan dia berhasil ngumpulin duit untuk sewa ruko nih ceritanya. Jadi insya Allah awal bulan depan dia sudah bisa sewa ruko untuk punya ini bikin depot lah untuk showroomnya dia. Selama ini kan cuma online aja. Nah, itu salah satu contoh. Dan dari situ saya punya koneksi. Nanti kebetulan dalam waktu dekat juga lagi nyiapin satu produk yang kita bisa kerjasama. Jadi jangan berpikir untuk semuanya dilakuin sendiri gitu. Nah, kalau mau berbisnis, walking on bisnis itu seperti itu. Mungkin keuntungannya jadi tipis, saya bisa punya perwakilan kan di Semarang gitu kan. Dia bisa pakai brand saya juga, tapi kita berbagi share di sana. Saya nggak perlu kerjain sendiri, saya nggak perlu masak sendiri, saya nggak perlu bayar dia, malah kita berbagi keuntungan. Enak kan kalau kayak gitu. Nah, itulah yang dikatakan walking on business, teman-teman. Ya. Nah, kembali lagi ke sini, peran media sosial itu kita juga bisa menjadikannya tempat untuk menawarkan promosi atau event seperti itu, ya. Next, berikutnya saya akan gerak cepat banget, Mbak Vika, yang slide berikutnya. Oke, mungkin bisa langsung ke yang selanjutnya. Ini mungkin nanti slide-nya teman-teman kalau butuhkan boleh minta ke Mbak Vika mungkin nanti ya. Langsung aja Mbak yang berikutnya, di skip aja yang ini. Masuk ke perbedaan. Nah, ini yang ke-26 kayaknya. 25 ya, 25. Nah, jenis-jenis media sosial aja.
Kita bicara tentang jenis-jenis media sosial yang bisa teman-teman manfaatkan. Saya masih belum masukin TikTok di situ ya. Ada YouTube. Nah, kalau teman-teman pilih YouTube, itu berarti teman-teman adalah pastikan bahwa Anda memang punya usaha yang memang membutuhkan satu tampilan video yang mempermudah audiens atau calon pelanggan Anda, teman-teman semua di sini untuk bisa melihat apa sih bisnisnya, apa sih produknya, seperti itu. Karena di sini kita bisa punya video dalam durasi panjang, ya kan, 1-3 menitan gitu. Terus kita juga bisa bikin siaran langsung. Biasanya sekarang banyak dimanfaatin juga teman-teman untuk biasa sales produk dan lain sebagainya gitu ya. Enaknya di sini memang ada durasi panjang. Biasanya teman-teman yang bergerak di dunia fashion itu banyak memakai video durasi panjang atau di YouTube. Nah, teman-teman yang hampir similar dengan YouTube, itu teman-teman bisa manfaatkan Instagram. Kalau di Instagram ini selain kita, jadi kalau Instagram itu lebih ke arah seperti mall mungkin ya. Jadi di situ kita bisa, biasanya orang-orang di sana itu kelasnya itu kelas-kelas teman-teman yang middle. Mereka suka ngelihat-ngelihat jadi kayak window shopping. Terus kalau Anda harus bikin tampilan semenarik mungkin di sana, karena kalau tampilannya menarik, ya kan, kalau tampilannya menarik, kayak pergi di mall lah. Awalnya masuk ke mall, awalnya cuma sekedar pengen jalan-jalan window shopping, tapi kalau misalkan ada sales atau ada produk yang bagus, baju bagus, hijab bagus gitu kan ya, atau ada gadget baru segala macam, akhirnya teman-teman tergerak untuk beli. Nah, sama di Instagram harus seperti itu, sehingga tampilannya harus dibikin semenarik mungkin. Di situ teman-teman ada bisa juga manfaatkan video untuk diposting di sana, tapi durasinya pendek. Tapi sekarang sudah ada Instagram Story juga ya, itu bisa dimanfaatin juga. Bisa siaran langsung, live stream juga. Nah, di situ mungkin teman-teman yang bergerak di bidang jasa, itu juga bisa di sana, seperti itu. Nah, yang pertama kali happening untuk dijadikan tempat untuk kita mempromosikan produk kita itu juga di Facebook. Kalau di Facebook itu update-nya singkat. Bisa berbagi di dinding ya, info di dinding ya, wall post ya. Ada album foto enak bisa dibagi-bagi gitu. Kayaknya kalau misalkan di fashion itu bisa mungkin baju malam, apa gaun malam, atau misalkan praktis untuk kerja, dipisah-pisah bisa gitu ya. Terus ada review juga di sana. Kalau yang hobi nulis agak panjang, senang dengan apa namanya tulis menulis untuk mengedukasi pelanggannya itu bisa memanfaatkan juga blog. Karena di situ artikelnya bisa lebih detail, koleksi foto atau videonya juga bisa dipost di sana, reviewnya pun lebih panjang. Nah, kalau TikTok sekarang lebih seru lagi, itu kayaknya untuk anak-anak milenial cocok tuh ya. Saya belum kuasai nih kalau terus terang kalau TikTok. Nanti mungkin kita bisa berbagi cerita tentang TikTok seperti apa. Tapi kalau sekilas seminggu terakhir ini kebetulan saya lagi tertarik untuk memanfaatkan sebagai media promosi juga tuh TikTok. Karena di situ lebih fun, cocok dengan jiwa saya. Kalau terus terang saya secara pribadi suka sesuatu yang serius tapi santai gitu kan ya. Dan nampaknya enak banget tuh TikTok bisa dimanfaatin. Nah, teman-teman, ini kulihat waktunya udah hampir 20.30 ya. Mungkin enak bisa sambil ini aja ya, kalau ada yang mau nanya gitu kali ya Mbak Vika ya. Bisa dibuka forum tanya jawab mungkin Mbak Vika. Ya nih teman-teman, bisa sambil santai aja ya mungkin ya malam ini ya. Sambil mengetikkan pertanyaan mungkin apa yang dibingungkan, terus apa aja lah nanti. Bisa banget. Ya. Jadi intinya gini, berbisnis itu sama seperti kalau saya bilang itu sama kayak kita main game. Main game itu kan ada level-level gitu ya. Level 1, terus level pemula, naik lagi ke level advance dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa di sini itu harus dengan fun, harus dengan happy gitu ngerjainnya. Makanya kenapa mungkin tips buat teman-teman kalau mau memulai sebuah usaha, pastikan kalau bisa itu sesuai dengan passion. Passion itu seperti apa sih Mbak gitu ya? Kalau ada yang nanya gitu, Bunda apa sih passion itu? Passion itu lebih ke arah sesuatu yang kalau kita lakukan nggak dibayar pun, Anda dengan senang hati melakukannya dan tanpa energi yang merasa energinya terkuras, nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Ya salah satu contohnya seperti yang Bunda lakuin gitu ya.
Mbak Sita suka ngelakuinnya masak tuh misalkan. Saya masak sama ngajar, berbagi ilmu. Jadi sekarang dua hal yang saya tekunin sekarang ini adalah selain saya di usaha kuliner, saya juga tetap eksis. Kenapa kan saya tetap eksis di Google sebagai fasilitator, lalu ngajar-ngajar segala macam, bikin workshop-workshop. Karena saya tanpa dibayar pun saya bahagia banget melakukan itu. Passion saya di sana berbagi. Lalu juga masak. Masak itu pernah saya melakukan yang paling ekstrim yang saya lakukan dari jam 3 pagi sampai jam 4 sore. Itu saya berdiri, saya turun langsung waktu itu ke dapur barengan sama pegawai-pegawai saya karena waktu itu kebetulan ada orderan yang lumayan ini, jadi saya turun langsung waktu itu dan itu saya nggak ngerasa capek. Baru setelah semuanya selesai, saya dengan tersenyum bahagia baru rebahan, tapi nggak ngerasa terbebani. Nah, itulah passion, teman-teman. Nah, apa? Passionnya teman-teman itu apa? Itu mungkin tips untuk memulai bisnis. Kalau di mana-mana yang namanya hobi, itu ngabisin duit, pastikan dari sekarang, hobi teman-teman itu bisa menghasilkan duit. Gitu. Saya punya teman, itu hobinya baking. Dia itu bikin roti, kalau udah bereksperimen dengan bikin roti, itu luar biasa. Dia itu bisa dari pagi sampai tengah malam itu yang nyobain resep dan gak ada rasa capek. Beli alat-alat untuk alat-alat untuk baking itu dia bisa habiskan sampai 25 juta, 50 juta. Itu sesuatu yang dia nggak ngerasa rugi untuk melakukannya, untuk menyalurkan hobinya. Dan akhirnya dari hobi yang awalnya menghabiskan uang, suaminya nyeletuk, "Bo ya dibisnisin aja mah," seperti itu. Akhirnya sekarang dia punya branding sendiri di Probolinggo dan lumayan banyak peminatnya juga. Dia jualan roti bluder itu. Nah, di situ teman-teman. Atau mungkin apa lagi nih yang nggak terpikir? Bun, tapi aku ini nggak punya modal. Ada nggak yang kepikiran? Pengen mulai bisnis tapi belum punya modal? Ngerasa nggak punya modal? Aku nggak. Iya, bener ya Mas Adi ya. Aku pengen bisnis tapi kok nggak punya modal ya, seperti itu. Nggak punya duit gitu kan ya. Gimana nih caranya gitu ya. Teman-teman, saya sangat ngerti banget bagaimana mengatasi teman-teman yang selalu minta harga teman. Oke, kayaknya ini sesuatu tantangan untuk semua pebisnis ya. Saya juga sebenarnya bukan nggak punya modal. Oke. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya, yang merasa nggak punya modal dan yang berpikir nggak punya modal ini biasanya berpikir modalnya adalah modal uang. Saya pastikan lagi, yang namanya modal itu nggak selalu dalam bentuk uang. Kepercayaan, lalu juga relasi itu udah modal. Nah, itu benar. Ada Mbak Asa membantu jawab. Bisa pakai dropship. Sekarang banyak sekali. Dengan tanpa modal sama sekali bisa jadi dropshipper. Ya, itu manfaatkan HP dan kuota yang sudah kita punya, manfaatin. Jadi kalau tadi saya melempar kanal-kanal kanal digital yang saya tadi ada YouTube dan lain sebagainya. Ada juga satu yang mungkin saya belum sebutkan. Kita bisa pakai WhatsApp. Saya cenderung kebetulan yang paling nyaman sejauh ini, yang paling optimal yang saya pakai itu masih di WhatsApp sebetulnya. Jadi di story WhatsApp itu, di status WhatsApp, itu saya bisa berbagi apapun di sana. Tentang pendidikan, tentang masak, cara didik anak, promo-promo bisnis saya, itu saya banyak lakukan di sana. Dan di situ daftar nama itu bisa ribuan yang ada di phone book saya. Dari orang yang nggak saya kenal, dari orang yang sangat saya kenal pribadi, ada juga dari orang yang nggak kenal. Nah, orang-orang nggak saya kenal itu dari mana? Teman-teman, kalau memang pengen membangun bisnis, yang perlu Anda lakukan, itu adalah harus memperbanyak daftar nama. Daftar nama itu dari mana? Bisa dari Facebook. Bisa juga sekarang kan banyak ya WhatsApp grup gitu ya. Banyak banget tentang kesehatan. Banyak ini aja, banyak nanya aja gitu kan ya. Ya, betul, database-nya harus banyak. Jadi setiap hari pastikan teman-teman mulai dari sekarang itu menambah daftar nama. Mulai dari 10 minimal sampai 100 daftar nama. Kalau Anda punya waktu, kenalan aja.
Mbak saling save ya, karena apa? Kalau di WhatsApp, kalau kita udah nge-save nomor mereka dan mereka nge-save nomor kita, mereka bisa lihat status kita. Dan kembali ke pasal nomor 1 tadi, bahwa stop untuk bikin status galau kalau Anda sudah mulai berpikir untuk berbisnis. Jadi nggak asik banget, habis promosi produk gitu ya, tiba-tiba ada lagu mantan terindah gitu kan, nggak asik banget gitu kan ya. Habis orang sudah semangat untuk ngeliat promo-promo produk kita, di tengah-tengah ada lagu gitu kan ya, yang lagunya lagu galau, mantan terindah gitu kan ya. Janganlah seperti itu. Jadi mulai sekarang brandingnya Anda adalah seorang profesional, biar looks profesional gitu. Nah, kalau kita bisa nambah daftar nama, intinya pengulangan. Mungkin pada saat melihat pertama postingan teman-teman, mereka belum tertarik, sambil lalu aja. Kedua, ketiga, keempat juga mungkin masih belum noleh. Tapi pada saat Anda konsisten di angka yang ketujuh, angka ke-8, postingan yang ke-9 dan seterusnya, biasanya orang-orang itu akan noleh ke kita. Oh, konsistensi kita itu yang akan membuat mereka noleh ke kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus rajin posting gitu. Pernah tuh saya ya bikin satu WhatsApp group. Ya benar, konsistensi akan buat kontak kita tadi percaya ke kita, benar itu. Pernah ada satu kondisi di WhatsApp group, saya bikin WhatsApp tentang bisnis waktu itu. Terus mereka ngomong, ada yang nyeletuk, Mbak Sita nggak asik serius banget sih grupnya, kok tiap hari ngomongin bisnis gitu kan. Saya cuma ngomong gini, karena memang ini dibuat sebagai WhatsApp bisnis gitu kan. Kalau mau WhatsApp yang guyonan aja, kita bikin yang lain gitu. Karena di situ kan kita yang ngumpul di sana itu adalah mereka-mereka yang memang tertarik untuk belajar bisnis dan memang mencari info tentang bisnis gitu. Kebetulan saya ngelola jadi admin di satu WhatsApp group khusus jual beli di Kota Probolinggo. Jadi di situ kita menjembatani mereka-mereka butuh produknya apa, dari A sampai Z semua ada. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, apa sih gunanya gitu ya mengelola satu WhatsApp group gitu ya, padahal nggak ada untungnya buat kita. Enggak, jangan pernah berpikir gitu. Giving is rich. Dalam setiap kesempatan, apapun yang teman-teman bisa berikan. Ya kan, dalam konteks positif loh ya, yang sifatnya konstruktif ya, kayak gitu. Jadi dari sana kita dapat trust dari banyak orang. Oh ya, kembali ke tadi, postingan-postingan yang konsisten tuh membuat orang akhirnya jadi trust sama kita. Jadi contoh nih, misalkan Anda jual hijab. Lama-lama karena terus Anda memposting tentang hijab, yang terjadi setiap kali ada teman Anda yang butuh hijab, keingetnya pasti sama si Anda. Oh iya ya, kalau butuh hijab sama Lisa gitu. Lalu setelah sudah bikin posting status, ada juga yang mulai bikin konten. Konten yang seperti apa? Copywriting-nya itu harus dipikirin. Nah, seringkali kita terjebak pegang HP atau di depan laptop mau nulis, bingung. Mau nulis apa ya? Ini waktunya untuk posting, tapi nggak ngerti. Ada nggak yang sudah mulai belajar untuk melakukan itu? Bikin konten bingung gitu kan? Mau nulis apa lagi gini kan? Nah, konten itu sendiri ada 2 macam. Soft selling sama hard selling. Ada orang yang nyaman langsung posting foto, harga produk, barang tersedia, ready, hubungi saya. Sering ya ngeliat yang kayak gitu ya. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget, nggak ada salahnya gitu kan. Tetapi ada juga yang berikutnya, yang kedua, itu adalah soft selling. Jadi kita dengan cara yang tidak secara langsung jualan. Nah, kebetulan saya tipikal yang lebih nyaman di situ. Contoh, soft selling itu yang seperti apa Mbak Sita? Contoh ya. Kemarin pagi-pagi saya berjemur di belakang rumah karena konon katanya di posisi pandemi corona seperti ini, agar imunitas tubuh naik, kita banyak-banyak minum rempah-rempah, vitamin C yang tinggi, dan juga salah satunya adalah dengan berjemur di panas matahari antara pukul 9-10. Wah, terus terang itu keringetan keluar semua tuh keringet gitu kan ya. Tapi alhamdulillah saya nggak terlalu yang ngerasa nggak nyaman, kegerahan banget, karena kebetulan saya pakai produk hijab, saya pakai pasmina merek tetetet gitu kan.
Nah, dari situ akhirnya dari postingan yang diposting seperti itu pasti akan banyak muncul nanya nih teman-teman. Kan kita nggak secara langsung jualan. Jadi kita bikin satu narasi di situ gitu kan, cerita aja. Tapi tujuan ujung akhirnya adalah jualan. Nah, dari sana akhirnya pada nanya, "Oh ya Mbak, kalau pengen beli yang kayak gitu di mana ya Mbak?" gitu. "Aku hubungi siapa ya Mbak? Harganya berapa? Ada warna apa?" Nah, dari situ tinggal kita ngolah lagi seperti itu. Intinya di era 5.0 sekarang ini, kita jangan sampai dikuasai oleh teknologi, tapi harus kita yang kuasai teknologi. Bagaimana kita bisa memaksimalkan agar tetap bisa eksis seperti itu. Bisnis kita harus tetap eksis. Nah, lalu teman-teman juga bisa manfaatkan juga contoh nih misalkan kanal-kanal YouTube yang ada sekarang ini. Kalau Anda misalkan bergerak di bidang apa ya? Bidang desain gitu, desain mode atau produk-produk fashion. Anda harus rajin-rajin untuk ngelihat apa nih yang lagi tren. Kebetulan kalau ada produknya Google itu ada Google Trend ya, Anda bisa download aplikasi Google Trend. Di situ teman-teman bisa ngelihat apa aja nih sekarang yang lagi tren di bidang yang sedang kita geluti. Gitu ya. Misalkan kuliner ya, kuliner apa nih yang lagi happening gitu kan. Lalu juga kalau saya terus terang secara pribadi bisa saya manfaatin Google My Business untuk saya daftarkan usaha saya di situ, dan dari sana memang akhirnya secara organik konsumen saya tanpa saya melakukan sebuah advertise sama sekali, saya nggak pasang Facebook Ads, sementara ini saya belum manfaatkan, saya masih yang gratisan aja. Mungkin teman-teman ini juga bisa jadi solusi ya buat teman-teman ya. Pakai ini aja, traffic gratisan aja, selain pakai WhatsApp status gitu kan ya, bisa di Facebook, bisa di Instagram, mana yang nyaman seperti itu. Dan saya pakai Google My Business. Di Google My Business itu alhamdulillah saat ini akhirnya banyak sekali menemukan konsumen-konsumen baru dari sana seperti itu. Terus di Instagram, di Google My Business itu juga kita bisa ngelihat kan siapa-siapa yang udah ada reportnya, siapa-siapa aja yang sudah ngecek di sana, seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi yang lain? Tadi pertanyaannya udah kejawab semua nggak? Ada yang belum terjawab nggak? Tadi yang di atas mungkin yang mana ya Mbak ya? Dari coba lihat. Adi. Yang minta harga teman ya Mbak? Harga teman tadi? Ya, tadi ada yang minta harga teman. Oke, itu sebuah tantangan. Mungkin sekali dua kali itu bisa teman-teman masukkan di dalam harga ini, masukkan sebagai biaya advertising ya, biaya marketing aja, nggak apa-apa sekali dua kali. Tapi setelah itu kalau misalnya ini Anda sebagai pebisnis harus punya keberanian untuk mengatakan iya dan tidak. Jangan ngerasa sungkan. Ya kan? Jadi kalau ada temen yang ini, oh iya nggak apa-apa, ini untuk pembelian pertama, ini aku kasih diskon ya, katakan gitu aja. Tapi nanti kalau pembelian berikutnya harga normal ya, kecuali nanti kalau ada minimal order berapa, Anda udah harus bikin ini, harus ada bikin catatan, oret-oretan, harga berapa, minimal berapa, yang bisa Anda sudah BEP, lalu yang di berikutnya ini di angka berapa, yang teman-teman ini sudah profit. Nah, disitulah kebijaksanaan teman-teman untuk memberikan harga teman itu kalau ada minimal order berapa. Ya kan nih, kalau kamu order berikutnya 25 piece, aku kasih diskon deh harga spesial sama yang kayak kemarin, misal kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi harus berani ngomong enggak. Dan jangan merasa nanti ditinggalkan teman. Kalau kita nggak mau kasih ke harga diskon, jangan. Jadi pebisnis itu harus bukan saklek ya, tapi harus punya ketegasan gitu. Ya, terus apa lagi nih pertanyaan yang belum terjawab? Yang atasnya lagi benar. Atasnya lagi. Mengatasi mood dalam berbisnis ya Bu. Oke. Bagaimana mengatasi mood, apalagi perempuan identik dengan kemudiannya? Saya banget. Saya itu ratu baper deh. Apalagi kalau cewek itu memang ya, cewek itu memang selalu banyak main di perasaan sih memang. Cara ngatasinya. Oke, ini pertanyaan sederhana tapi serius untuk dijawab. Yang pasti kita harus tahu apa yang membuat kita ini jadi baper. Nah, kalau sudah tahu itu penyebab bapernya di mana, itu yang harus kita hindari.
Kalaupun terjadi, kita harus tahu caranya bagaimana. Kalau saya dulu masih di usia-usia kalian, saya itu biasanya suka dengerin musik. Musik itu langsung merubah mood saya. Dari yang lagi baper, moodnya lagi nggak enak, lagi males segala macam, langsung saya bisa berubah mood saya jadi happy lagi dengan dengerin lagu yang happy. Dan saya nggak mau dengerin lagu-lagu yang yang melo-melo gitu, nggak seneng. Saya selalu lagu-lagu yang bisa membuat semangat gitu kan. Nah itu. Tapi kalau kesini karena sudah ketemu satu ya, kalau mau bisnis itu ketemu passionnya apa. Lalu dari awal setelah passion kan harus tahu goals-nya apa, tujuannya kemana. The purpose of life-nya itu harus ketemu dulu. Nah kalau udah ketemu dulu, dan yang paling penting adalah hubungan kita sama yang punya hidup. Mbak, sekarang kalau lagi moodnya nggak bagus, saya tidak mau teruskan pekerjaan saya berhenti dulu. Saya ambil wudhu, saya sholat. Habis itu udah, saya suka minum teh hijau, saya sambil duduk manis, minum teh hijau, baca buku, ditinggalin dulu. Baru setelah itu, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, saya buka-buka lagi, saya suka bikin impian, buku impian. Jadi apa nih, saya bikin ngelis 100 daftar nama impian saya buka-buka lagi, gitu kalau moodnya lagi nggak bagus, jadi teringat lagi sama tujuannya. Nah, kalau sudah keingat lagi ke situ, biasanya mood saya jadi berubah bagus lagi. Iya ya, kok aku lagi down gini sih, ayo deh mulai lagi, impianku yang ini belum terwujudkan, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Terus kemudian yang nanya nih, bagaimana Bu cara menentukan harga jual suatu barang, serta kenaikan suatu barang. Oke. Kalau untuk menentukan harga jual suatu barang, kalau barang itu kalau kita nggak produksi sendiri, gampang, lebih sederhana. Kita tinggal mau ngambil keuntungan berapa dari harga yang kita beli, dari modal, ya, sesederhana itu. Mau 20% kah, 30%, biasanya sih antara 20. Masukkan dulu, jadi gini, setelah beli pulaan barang, kalau misalkan produknya nggak produksi sendiri ya, lalu di situ masukkan ongkos transportasi pada saat kita beli. Kalau sudah habis itu dimasukkan, lalu anggap kalau kita masih belum punya pegawai, harus tetap dimasukkan gaji untuk kita sendiri. Per item itu kita masukkan berapa, kita dihargai berapa di situ. Kalau udah, terus kita juga harus di operasional cost lain-lain harus dimasukin. Nah, kalau udah, baru setelah itu kita pengen profit berapa. Nah, itu harga jual. Nah, kalau kita produksi sendiri, itu udah harus lebih detail lagi. HPP-nya harus nanti ketemu itu kalau sudah kita ini harganya berapa, modal belanjanya berapa nih untuk produksi produk itu, biaya transportasinya berapa, lalu biaya listriknya berapa. Kalau misalkan masak gitu ya, masakan berarti ya biaya gasnya berapa. Semua elemen yang menunjang satu bahan ini menjadi sebuah produk itu harus dihitung dulu, termasuk juga biaya pajak, masukkan juga. Jadi teman-teman biasakan sudah mulai ini ya, kita wajib pajak ya, masukin juga biaya pajak. Baru setelah itu profitnya berapa? 25% kah? 30% kah di situ. Jadi kalau menentukan harga diskon juga sama. Kadang-kadang kan juga ada teman-teman yang pengen nampak kita kasih diskon. Memang kita kasih diskon ya, diskon dari harga, keuntungan kita dikurangi gitu kan. Misalkan paket lunchbox hanya dengan 20.000 coret jadi 18K misalkan. Sebetulnya kita udah untung dengan 18K. Tapi teman-teman bisa ngelihat ini, itu harganya harga diskon misalkan seperti itu. Tapi harus dihitung bener ya. Apalagi kalau makanan, harus dihitung, ribet ngitungnya, harus teliti, harus, makanya sebagai pengusaha harus rajin mencatat. Nggak boleh malas mencatat, harus rajin mencatat. Catatan itu harus selalu ada, seperti itu. Apalagi nanti kalau Anda sudah mulai working on business, ya kan, itu benar-benar harus teliti banget di pendelegasian. Setelah didelegasikan, teman-teman juga harus rajin baca report gitu. Kalau enggak dipercayain aja, akhirnya nanti pasti bocor. Kalau istilah anak sekarang jadi boncos nanti gitu. Intinya jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut memulai dan jangan takut gagal. Karena alam bawah sadar kita ini bekerjanya itu gini. Apa yang lebih banyak mendominasi pikiran kita, itu yang akan terwujud.
Maksudnya gini, kalau yang banyak mendominasi pikiran teman-teman itu adalah sebuah ketakutan, itu yang akan terjadi. Takut apa? Takut gagal. Gagalnya beneran kejadian, nggak tahu kenapa. Karena gini contoh deh, kok bisa Mbak alam bawah sadar kayak gitu? Masa sih Bun kayak gitu Bun? Bener. Contoh sederhana, ngerokok. Saya nggak benci rokok, rokok bagus, tapi nggak ngerokok lebih bagus, itu kalau buat saya, gitu ya. Terus kalau misalkan kita ngerokok, coba deh lihat, di bungkus rokok, itu kan selalu ada tulisan, hati-hati, merokok bisa membuat Anda bermasalah dengan pernafasan, jantung, kanker, stroke, dan lain sebagainya, kan ada gitu kan, cacat janin, dan lain sebagainya, yang serem-serem deh, bahkan sekarang ini malah dikasih gambar orang yang lagi kena kanker, dan lain sebagainya. Yang rokok kira-kira baca nggak? Ngelihat nggak? Ngelihat, pasti dibaca. Masa nggak takut sih? Ya mungkin kepikir, iya ya bisa bikin gitu. Tetapi, yang membaca itu adalah alam sadarnya. Itu hanya menguasai 12% tindakan. 12% tindakan dikuasai oleh alam sadar. 88 besar tindakan manusia itu dikuasai oleh alam bawah sadar. Sedangkan alam bawah sadar yang ngerokok, itu para perokok itu alam bawah sadarnya itu adalah mengatakan bahwa dengan ngerokok itu bisa dapat inspirasi, dengan ngerokok itu jadi menenangkan seperti itu. Nah itu contoh. Saya kenapa kok Bunda Re ngasih contohnya ekstrim banget tentang rokok? Enggak, ini sesuatu yang sering kita lihat soalnya. Walaupun sudah jelas di mata ada dikasih ini bisa menyebabkan selain sebagainya penyakit-penyakit itu tadi, mereka baca, alam bawah sadarnya baca, tapi alam bawah sadarnya itu kalau nggak dibongkar ya akan seperti itu. Nah alam bawah sadar ini itu dari mana datangnya? Dari pikiran, dominasi pikiran yang terus-menerus kontinu masuk di dalam pikiran kita. Itu alam bawah sadar. Dalam berbisnis pun harus seperti itu. Teman-teman pada saat sudah memutuskan berbisnis harus punya mentor. Role model lah paling enggak. Siapa yang teman-teman merasa bahwa aku pengen bisnis seperti ini, aku pengen belajarnya sama si ini, misalkan kayak gitu. Makanya kalau misalkan tadi saya tertarik dengan teman-teman yang mengatakan dropshipper, saya juga sampai sekarang juga masih suka melakukan dropshipper. Kenapa? Karena kalau di dropshipper itu biasanya mereka disertai dengan bimbingan. Disertai ada bimbingan. Jadi kalau saya ini orang tipikal yang haus ilmu, selalu belajar seperti itu. Nah, dari sana kalau sudah ada role model, sudah ada komunitas, biasanya ada entah itu Telegram group atau WhatsApp group atau biasanya ada kopi darat ya kalau pas lagi nggak ada corona. Dari situ kita akan berkumpul dengan komunitas-komunitas positif, ya kan? Teman-teman yang sama-sama berjuang dengan bisnisnya dan punya impian masing-masing. Nah di situ akhirnya yang lebih dominan adalah orang-orang yang punya semangat. Sehingga alam bawah sadar kita ini akan mempengaruhi 85% tindakan kita, yang mana kalau dengan optimisme, dengan semangat gitu kan ya, dengan kesamaan visi itu luar biasa. Jadi saya salut sekali dengan teman-teman dari UNESA melakukan program mentoring yang seperti ini. Di sini adalah komunitas, saya salut dengan teman-teman semua malam hari ini adalah komunitas yang mana kita menyatukan punya kesamaan visi, yaitu pengen berbisnis bareng, pengen menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, tidak hanya menunggu dapat kerjaan seperti itu. Dan percaya deh, selama ada niatan, teman-teman pasti bisa menemukan jalan. Pemodal itu banyak, orang punya duit di luar sana itu banyak sekali. Cuman bagaimana bertemu dengan mereka, perbaiki niat, bayangin aja, masukkan dalam jurnal syukurmu setiap hari, tuliskan apa yang jadi keinginanmu, belajarlah untuk menuliskan apa yang jadi keinginan. Kayaknya yang oret-oretan itu sekedar oret-oretan. Kalau saya biasakan anak-anak saya untuk bikin yang namanya dream book. Apapun jadi keinginanmu, tulis aja. Kalau bisa ada gambar, tempel aja, nggak apa-apa. Dari situ nanti mestakung, alam semesta mendukung, seperti itu. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain, Mbak Vika? Mungkin ini dua terakhir. Yang mana? Sama Muhammad Nausal. Bisnis apa ya Bu kira-kira yang bisa kita mulai di usia kita ini? Sama bagaimana mengembangkan bisnis yang berasal dari sebuah hobi. Bagaimana mengembangkan bisnis yang berasal dari sebuah hobi, Bunda? Oke. Bagaimana mengembangkan bisnis yang berasal dari sebuah hobi? Oke. Jangan pernah malu untuk menunjukkan ke teman-teman kita hobi kita. Namanya hobi itu kan sebuah kesenangan.
Nah, sebuah kesenangan itu tanpa sadar, tanpa di-set pun, itu teman-teman pasti akan sering cerita. Aku gini, aku kemarin ke sini, aku beli ini gitu kan. Misalkan suka dengan apa ya, bikin kerajinan tangan apa. Biasanya kan pasti jangan segan-segan kalau sudah bikin souvenir misalkan. Kasih tunjuk ke teman atau jadikan itu sebagai gift. Dari sana, teman-teman yang lihat, ih bagus ya. Dari situ nanti akan getok tular, gitu. Sama seperti yang saya lakukan tadi, saya hobi masak, ya udah saya kasih. Jadi selalu harus apa ya, mempromosikan diri itu tadi, bahwa aku tuh bisa melakukan ini gitu. Kalau misalkan yang suka nge-MC, ya kan, pinter nge-MC kayak Mbak Vika, harus itu sudah. Bahkan saya dulu itu pernah ada salah satu anak didik saya di kelas public speaking itu keren banget. Dia pede banget. Aku dulu aja nggak seberani dia gitu ya. Dia bikin kartu nama, dia bikin name card, ya kan? Di situ dia post, dia taruh foto dia, foto terbaik dia, foto yang sangat cantik buat saya waktu itu yang ngelihatnya itu keren banget. Nama si dia, terus dia tuliskan bahwa dia ini seorang singer. Dia juga bisa menjadi seorang MC. Jadi dia udah nge-branding dirinya luar biasa kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus lalu pertanyaan berikutnya, bisnis apa ya Bu, kira-kira yang bisa kita mulai di usia kita? Kalau usia teman-teman sekarang mungkin 19, 20, bisa dropshipper, terus juga bisa dropshipper kan macam-macam ya sekarang ya, mulai ada buku, casing, terus juga kalau misalkan teman-teman mau belajar, saya bukan tipe orang yang anti dengan MLM. Saya dulu besar di MLM juga. Saya mulai SMA, saya mau ikutan network marketing. Sekarang aja yang udah berhenti. Mulai usaha sendiri. Dulu saya sempat sampai terakhir saya ikut multi level marketing 7 tahun yang lalu sebelum saya mulai bisnis catering saya. Belajar di situ banyak pembelajaran. Tapi pilih multi level marketing yang ada sekolah bisnisnya. Sekarang banyak banget ya, sekarang udah banyak banget. Kalau kayak di Malaysia itu penopang ekonomi paling banyak juga di sana. Juga teman-teman bisa jasa bisa dimulai juga gitu ya. Mungkin sekarang yang teman-teman di mana di bahasa, misalkan di Fakultas Bahasa, teman-teman juga bisa untuk memulai usaha untuk ini penerjemah misalkan, bisa seperti itu. Atau juga sekarang kan juga banyak juga belajar untuk jadi financial planner seperti itu. Itu juga bisa. Banyak sekarang. Apalagi sekarang kan dunianya sudah dunia apa ya? 5.0 ini, informasi itu beredar di mana-mana. Kalau zamannya saya dulu, informasi itu sangat kurang. Tapi karena sangat kurang, akhirnya kita punya semangat untuk nyari informasi. Nah, sebaliknya tantangannya, di setiap era itu pasti ada tantangan. Di era yang sekarang, di 5.0, teman-teman ini mungkin sudah kebanjiran informasi, bukan lagi kebanyakan, tapi kebanjiran informasi. Sehingga kadang-kadang sampai kebingungan. Mana nih informasi yang benar, mana nih informasi yang tepat buat saya. Seperti itu. Ya, jadi saya berpikir teman-teman, yang penting adalah spirit, yang penting adalah niatan, dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah yang teman-teman lakukan, seperti itu. Dan cari mentor, mentor itu banyak sebetulnya. Saya percaya bahwa mentor itu selalu ada, karena saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang dengan senang hati membantu untuk mengarahkan saya dalam bisnis apapun yang pernah saya lakukan sebelum ini. Baik pada saat saya jadi dropshipper, dulu zaman saya masih kuliah, saya senang banget kan gambar. Saya suka gambar, saya gambarin teman, saya jual. Dulu saya bikin, kalau zaman sekarang kan sudah semuanya ucapan selamat ulang tahun, selamat Lebaran, Natal, itu kan semuanya udah digital semua ya. Kalau zaman dulu masih dalam bentuk ini card, saya bikin card, saya lukis, saya jual. Kayak gitu. Jadi intinya apa? Harus punya spirit untuk terus mencoba. Nanti pasti ketemu teman-teman. Jangan berpikir bahwa bisnis pertama langsung sukses ya. Teman-teman lihat loh, Bunda nyoba bisnis ini langsung sukses lah. Bisnis-bisnis yang lain, yang awal-awal dulu juga banyak sama teman-teman. Coba-coba jualan software pernah, jualan obat-obat kesehatan pernah, macam-macam seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus banyak menggali. Sebelum menggali informasi dari luar, gali informasi dalam diri dulu. Mindset bisnisnya harus dibenerin dulu, lalu gali dalam diri, passion saya apa, kalau udah ketemu, udah ikutin di sana. Dan
harus mengikuti tren, dilihat yang paling diminati sama market itu apa sekarang, seperti itu. Jadi harus selalu bikin evaluasi dalam setiap tindakan bisnis yang dilakukan. Mungkin itu. Ada lagi yang lain mungkin, Mbak Vika? Waktunya udah habis ya? Mungkin ya sudah cukup aja pertanyaannya. Jadi tadi tuh yang saya ingat dari kata-kata Bunda itu jangan sampai kita dikontrol oleh teknologi ya, tapi kita yang harus bisa mengontrol teknologi. Betul banget. Kalau kita nggak bisa kaya di era sekarang itu rugi deh. Kenapa? Kalau kita nggak bisa kaya secara finansial di era seperti sekarang itu rugi. Artinya kita yang dikuasai teknologi. Harus kita yang menguasai teknologi. Benar, terus juga lakukan apapun yang kita sukai itu. Betul banget. Baik, Bunda terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya, terus juga udah berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama kepada kita semua tentunya. Terima kasih Mbak dari Vika, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk teman-teman nih, rangkaian Janardana ini kan nggak cuman di mentoring online gratis ini, ada juga yang mentoring berbayar. Nanti kalian bisa pilih mau mentornya dengan Bunda Sita atau atau dengan Mas Ridwan atau dengan siapa lagi itu. Terus juga pasar warna dan juga ada lomba bisnis plan. Nah, lomba bisnis plan-nya kan kemarin udah terlaksana tuh. Nah, sekarang di tangan aku ini udah ada nama-nama pemenangnya nih, teman-teman. Langsung aja aku bacain. Untuk juara ketiga diperoleh dengan poin 465, diperoleh dengan nama Aulia Rizky Ardiati dari Pendidikan Bahasa Indonesia 2020 dengan nama produk Mak Entang. Selamat Aulia. Lalu juara kedua dengan jumlah poin 540 diperoleh oleh Hana Cynthia Lariki Putri dari Desain Komunikasi Visual 2019 dengan nama produk My Cookies. Lalu untuk juara pertama, yaitu dengan perolehan poin 555, diperoleh oleh Vicky Bahrudin Brilianto dari Pendidikan Bahasa Jerman 2017 dengan nama produk Di Banana. Saya ucapkan selamat buat ketiga pemenang kita pada malam hari ini. Nah, nanti akan ada dari panitia Janardana yang menghubungi teman-teman semua ini untuk hadiahnya. Lalu buat teman-teman yang belum berhasil nih, jangan patah semangat dong. Masih ada lomba-lomba, masih ada acara-acara ini yang dilakukan yang diadain di UNESA pastinya. Nah, terus untuk ketiga pemenang kita kali ini, itu kalian nanti akan diseleksi kembali oleh BEM Fakultas Bahasa dan Seni, dan salah satu dari kalian itu akan dimodalin nih usahanya loh sama BEM Fakultas Bahasa dan Seni, dan nanti akan langsung dihubungi langsung nih sama BEM Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi ditunggu aja ya info selanjutnya. Baik, karena kita sudah berbincang-bincang juga, waktu juga menunjukkan udah malam, waktunya kita beristirahat. Tandanya kita semua harus beristirahat. Baik, saya Vika sebagai MC pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kepada Bu Sita juga. Terima kasih kepada panitia yang udah meluangkan waktunya. Dan saya ingin meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Malam. Wassalamualaikum. Sukses selalu. Terima kasih.